Ini udah live ya guys. Sorry tadi ada masalah teknis. Welcome back again to Ruang Bergerak. Nah, malam hari ini kita akan bahas-bahas santai mengenai ruang bergerak. Halo Kak Tin, halo Kak Sahat. Kak boleh minta tolong Kak untuk di invite soalnya. Ini sudah bisa sepertinya. Lagi mengenai LPDP season 2. Kalau kemarin kita udah bahas kupas tuntas nih mengenai LPDP yang saat ini sedang mengikuti. Nah, ini udah ada pembicara narasumber kita yang kece, Kak Sahat. Halo Kak Sahat, selamat malam. Halo, halo, selamat malam. eh Gimana hari ini Kak? Cukup sibuk. Oke, Iya, sambil iya, menunggu iya, yang iya. lain kita ngobrol-ngobrol santai dulu aja kali ya Kak ya. Gitu. Oke, Oke. Kak, kedengaran suara saya atau? kedengaran, kedengaran. Suara Oh, saya juga oke. kedengaran kan? Kedengaran, Kak. Oke, Kak, Oke. malam hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja kali ya, Kak, mengenai LPDP. Seperti yang kita tahu, LPDP kan sekarang lagi hits banget nih dan akan dibuka, udah hampir selesai pendaftarannya. Cuman kita akan membahas tentang mungkin untuk mereka-mereka yang belum mendapat kesempatan untuk apply LPDP tahun ini bisa untuk persiapan di tahun yang akan datang gitu. Oke, Nah, ya. karena yang kita tahu ya Kak, LPDP itu kan sungguh banyak fansnya gitu Diminati. untuk Iya. beasiswa ini dan Iya. persaingannya cukup ketat gitu ya. Oke, eh Kak boleh cerita dikit deh mengenai dulu kenapa akhirnya bisa ikut LPDP, prosesnya kayak gimana dan seperti apa. Boleh cerita dikit, Kak? Oke, iya. Halo guys, selamat malam. Nama saya Sahat gitu ya. Iya, heeh. Eh, saya pertama kali sebenarnya taunya LPDP itu adalah oleh kakak tingkat saya, angkatan 2009. Oh, oke. Saya angkatan 2011. Saya Mhm. kuliah di UPI waktu itu, ngambil jurusan matematika, matematika Hmm, murni. oke. Nah, terus eh, kakak tingkat saya ini udah kuliah tuh di ITB, terus dengan beasiswa LPDP juga. Oh, oke. Tapi beliau sering-sering main datang ke ke kampus UPI, masih sering main gitu ya, masih sering main. Mhm. Beliau udah kuliah S2, kami masih kayaknya di situ udah tingkat-tingkat akhir. Mhm. Terus ya udah, beliau saya tanya, Tete di mana sekarang gitu. Namanya Tesawa ya, itu teman dekat gitu lah. Tete di mana sekarang? Di sini gitu kuliah. Beasiswa apa gitu. Dia kasih tahu beasiswa LPDP, dia ceritain di bawah Kementerian Keuangan, itu baru ada tahun 2013, semuanya diceritain sedetail mungkin. Oke. Terus dia bilang waktu itu sama saya, Sahat Mhm. bukannya bidik misi ya gitu. Iya, aku bidik misi gitu. Jadi ada dulu namanya beasiswa bidik misi untuk S1. Mhm, mhm, mhm. Nah, terus dia bilang, untuk beasiswa bidik misi ada juga beasiswa S2-nya untuk LPDP, namanya masuknya di afirmasi, kata kayak gitu. Nah, itu Mmm, alumni LPDP, alumni bidik misi yang S1 mhm, mhm. yang mereka IPK-nya cum laude bisa masuk ke beasiswa itu katanya. Oke. Nah, waktu itu akhirnya saya coba cari tahu informasinya gitu. Terus saya Mhm. lulus dan saya lulus S1 waktu itu saya mau cari tuh beasiswanya Mhm. gitu. Nah, terus ternyata saya lulusnya bulan 4, lebih Mhm. tepatnya saya lulus sidang bulan 2 tahun 2015, bulan 4 saya wisuda. Kan yang dibutuhin kan ijazah Oh. S1. Nah, itu Hahaha. udah tutup, udah Oh, tutup. oke, oke. Tapi syukurnya waktu di zaman saya itu LPDP buka 4 gelombang. Bayangkan, banyak banget. Oh,
buka 4 gelombang. Jadi waktu itu akhirnya saya masuk ke gelombang berikutnya, yaitu Oh, di bulan 6 gitu. oke. Bulan 6 sampai Hmm, semuanya itu baru dinyatakan itu adalah di September. oh, oke. Berarti Begitu. sempat menunggu ya, Kak ya, gitu ya. Iya, Sempat saya menunggu menunggu di hampir gelombang, dua, dua, sempat 2 bulanan lah, 2 bulan. oh, 2 bulan gitu ya. Oke. Oke, kalau buat teman-teman yang belum tahu, Kak Sahat ini dia adalah Award LPDP 2016 ya, Kak ya. Dan sekarang alumni ITB, betul ya, Kak ya? Oke. Nah, ini Kak ada yang tanya nih, tipsnya dapat beasiswa itu gimana sih Kak gitu? Kan Kakak dulunya sebelumnya bidik misi juga, terus ini LPDP juga, kan kalau udah dapat beasiswa awal terus dapat beasiswa lagi tuh gampang. Nah, tipsnya tuh gimana sih Kak sebenarnya? Nah, jadi seleksi di zaman saya itu beasiswanya itu kan ada 2. Mm-mm. Yang pertama adalah seleksi administratif. Mm-mm. Yang kedua adalah seleksi substansif. Oke. Yang paling pentingnya itu adalah di seleksi substansifnya. Sebenarnya seleksi administratif itu kan kita tahu aja apa yang menjadi persyaratan, ya harusnya kita ikuti dong persyaratannya. Masa kita tidak mengikutinya? Iya, iya, Tuh. oke. Jadi kalau 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 kita memang tidak memenuhi syarat di situ, ya jangan coba-coba gitu. Karena kan mereka kan bukan bukan orang-orang yang apa yang tidak mencek satu persatu gitu. Jadi Hmm, kalau memang ada di salah satu syaratnya kita tidak memenuhi, ya berarti harus diperjuangkan supaya syarat itu terpenuhi gitu. oke. Berarti Nah, harus habis diperhatikan itu, betul ya, Kak, untuk iya syarat administrasinya ya. benar semua seleksi administratifnya itu. Eh, Bagusnya itu LPDP itu dia semuanya itu adalah tertata dengan rapi di semua sistem mereka, baik di Mm-mm. sistem pengisian online dan juga di web mereka. Semuanya tertata dengan rapi semua informasinya. Jadi memang kita harus rajin cari sih, harus rajin googling. Oh, oke. Nah, Kak, ini ada yang nanya nih, kalau Kakak sendiri S2-nya berapa tahun dapat beasiswa LPDP itu, Kak? Maksudnya menjalani S2-nya. Sama harus berapa tahun sih, Kak, untuk ikut LPDP itu? Oke, kalau yang pertama apa untuk di dalam negeri itu semua S2-nya itu hanya 2 tahun. Untuk LPDP, LPDP Oke. membiayainya adalah hanya 2 tahun. Heeh. Hmm. Hanya 2 tahun. Oke, dicatat ya Untuk guys, dua lebih tahun ya. Jadi nggak perlu lama-lama ya, Kak ya. Karena dia yang dulu kuliah lama-lama gitu. Kalau di LPDP nggak bisa ya, Kak ya, berarti ya. boleh hanya 2 tahun. Nggak Oke. boleh lebih daripada itu. Kalau lebih daripada Hmm. itu kita bayar sendiri. Oh, oke. 2 tahun Tapi ya. Mm. beda kayak misalnya jurusan-jurusan ngambil S2 spesialis, kayak kedokteran ngambil spesialis. Mm, 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 mm. Nah, itu dia diizinkan sampai 3 tahun. Oh, berarti kalau khusus spesialis 3 tahun ya, gitu ya. Oke. Iya, benar. Oke, oke sudah jelas nih, Bons Aris. Oke, Bu, terima kasih. Kalau mau tanya lagi masih boleh loh ini, mumpung ada narasumbernya. Nah, eh yang ingin saya tanyakan nih Kak, kan LPDP itu banyak ya, maksudnya peminatnya itu banyak. Nah, manfaat apa aja sih yang bisa kita dapetin di LPDP? Apakah setelah kita ikut beasiswa LPDP, banyak ketika nanti kita lulus banyak peluang dari segi karir maupun kesempatan maupun kemampuan mengasah diri manfaatnya apa sih Kak sebenarnya LPDP kalau kita berjuang ikut LPDP itu? Ya, manfaatnya sangat banyak, banyak Mm-mm, banget. mm-mm, Yang pertama, yang pertama itu adalah menurut saya adalah koneksi ya. Itu koneksi itu nggak mm, akan terbayar oleh apapun. mm, Kenapa? Karena kita yang penerima beasiswa LPDP itu nanti akan ada diizinkan namanya 1 minggu, eh 1 minggu atau lebih dari 1 minggu namanya persiapan keberangkatan.
Oke. Nah, di situ dari semua orang yang daftar, ya yang dinyatakan lulus atau dinyatakan sebagai award di LPDP nanti dikumpulkan Hmm. dari berbagai tujuan universitas, baik di dalam maupun di luar. Jadi kita Oh. ketemu dengan orang-orang yang banyak sekali, yang dimana nanti Mm-mm. suatu saat kalau misalnya kita udah lulus, kita bisa kolaborasi dengan mereka dan bisa saling share terkait dengan ada apa ada pekerjaan di sana terkait dengan share ada apa ada pelatihan di sana semuanya karena kita nanti akan masuk di grup milis LPDP juga semua Mm-mm. dari angkatan pertama sampai angkatan yang baru-baru ini akan masuk di grup itu jadi kita punya koneksi yang luar biasa banyak. Oke, koneksi ya guys pertama ya. Jadi bisa ketemu dari banyak orang. Kemudian kita bisa membangun kesempatan untuk mengenal banyak orang ya Kak ya. Oke, lanjut Kak. Ya, nah yang kedua adalah menurut saya kalau misalnya kita ketemu dengan eh, kayak apa pimpinan-pimpinan yang ada di ketinggian yang ada di Indonesia bisa ketemu Mm-mm. menteri dengan gratis loh itu Hmm. ya Oh, oke. ketemu menteri apa bisa langsung tahu pandangan dia di depan kita dia bisa ngomong gitu kita wow luar biasa Oh. ya saya Mm-mm. ketemu orang hebat mereka gitu terus eh, ketemu juga sama misalnya profesor-profesor yang ada di Indonesia yang mereka bisa memberikan satu insight baru bagi kita Mm-mm. bahwa ilmu itu nggak hanya murni didapatkan dalam otak, tetapi itu harus kita aplikasikan. Nah, itu ketemu dengan banyak orang yang memang mencintai ilmunya dan juga bangsa ini gitu, mengaplikasikannya gitu. Ketemu dengan orang-orang seperti itu juga. Oke, Nah, berarti ya yang terakhir, memperluas cakrawala ya Kak ya, memperluas cakrawala bukan hanya dari ilmu pengetahuan, tapi kita akan ketemu banyak orang, belajar dari banyak pengalaman ya Kak ya, berarti dengan orang-orang yang tentunya udah hebat ya Kak ya, berarti ya. benar sekali, benar sekali. Nah, yang Mm-mm-mm. terakhir memang di dalam finansial, LPDP sangat menolong sekali sih selama 2 tahun. Lebih daripada Oh, menolong. kalau lebih dari maju menolong ya, komplit ya berarti Kak ini ya, nggak akan rugi ya kalau apply beasiswa ini ya Kak ya. Baru Iya. Nah, Kak, ini ada yang tanya nih. Sebenarnya sih, apa sih, Kak, yang paling penting yang perlu kita persiapkan untuk apply LPDP ini? Maksudnya, kadang kan kita terlalu riweh nih, atau terlalu ribet dengan persyaratan administrasi dan lain sebagainya, sampai kita lupa nih. Sebenarnya hal penting apa yang harus dipersiapkan di LPDP ini gitu? Oke. Nah, yang paling penting yang perlu dipersiapkan adalah Mm-mm. eh, kenali kenapa kamu harus ambil pertama jurusan itu. Kenali Oh, kenapa kamu oke. harus ambil universitas itu juga. Mhm, mhm. Halo, dengar Oh, nggak? itu justru yang paling penting ya. Kenapa kenapa harus ambil, kenapa kita ambil jurusan itu dan kenapa kita harus ambil fakultas itu ya, Kak? Sorry. Bisa dengar saya, Kak? Sepertinya agak loading, guys. Jadi sambil nunggu Kak Sahat, kita review dikit ya. Jadi kenapa LPDP itu sangat bermanfaat? Karena yang pertama, kita akan mendapatkan, mengetahui, memiliki koneksi dari banyak orang. Kemudian kita bisa bertemu dengan banyak orang, bertukar pemikiran dan cakrawala, pengetahuan di LPDP ini. Kemudian yang paling penting itu adalah apa sih yang harus kita persiapkan di LPDP? Nah, yang paling penting adalah teman-teman harus tahu nih ketika ambil LPDP itu, ambil jurusan itu terutama atau spesialis itu, kenapa teman-teman mau ambil itu gitu. Oke, sepertinya Kak Sahat sedang nge-like, jadi nggak bisa eh, Kak Sahat lagi keluar, nanti coba saya invite lagi. Oke.
Oke, Kak Sahat, saya sudah kirim invitation-nya. Apakah Belum. sudah diterima? Sorry, sorry. Nggak apa-apa, Kak. Oke, tadi belum dijawab ya. Tadi yang pertama, Iya, belum, Kak. Baru sampai spesialis, sampai apa yang harus diambil dulu, apa yang harus kenapa harus mengambil jurusan itu atau spesialis itu. Lalu yang kedua, Kak, ngambil jurusan itu dan kenapa ngambil universitas itu juga. Karena ada banyak orang hmm, yang mereka itu hmm, ngambil jurusan itu dan juga ngambil universitas itu tapi tanpa tujuan, hanya gengsi ria gitu. Bergengsi-gengsi ria oh, bahkan gitu. universitasnya harus tahu kenapa ambil di universitas itu ya, Kak ya? Iya, harus di situ gitu. Bahkan nanti ditanya, Hmm, siapa siapa hmm, profesor yang kamu tahu di sana? Bagaimana hmm. penelitiannya? Itu nanti juga ditanya gitu. Oh, oke. Jadi Berarti harus eh, benar jangka panjang ya. Heeh, lanjut, Kak. iya benar. Jadi enggak. Jadi jangan apa? Jangan mikirkan hanya sekedar kayak oh iya karena kampusnya termasuk peringkat pertama. Terus karena dia peringkat pertama terus so apa gitu kan? Iya, itu pasti Urusannya sering ya, apa? Kak ya. Ya urusannya denganmu gitu. Gitu. Tapi kita harus bisa menjelaskan kenapa ngambil apa university itu, ngambil majornya itu apa gitu. Terus target kita Hmm. ke depan mau ngapain gitu untuk membangun Indonesia. Hmm. Nah, itu harus jelas. Kenapa? Karena itu ada ditulis di dalam esai. Itu bahkan disuruh untuk Ah, kita tulis. Jadi mereka pasti akan bisa baca juga apa yang mau kita lakukan gitu. oke, oke. Gitu. Jadi Nah, jadi hal yang paling mm, penting memang adalah eh, kamu mau jadi apa suatu saat dengan jurusan itu gitu. Jadi oh, oke. lebih tepatnya adalah memikirkan terkait dengan panggilan hidupnya, visionernya Mm, kemana dengan jurusan itu dan kenapa harus ngambil universitas itu juga gitu. Jadi itu sih yang paling penting dipersiapkan. Karena menurut saya kalau yang oh, lain-lainnya itu kan kayak kita yang tahu gitu loh. mm. Maksudnya apa sertifikat tupel gitu. Masa kita nggak tahu bahwa bagaimana mempersiapkannya ke sana kan nggak mungkin kan. Iya, 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 betul, betul. Nah, Sertifikat ini tupel Kak, gitu. kadang kan di LPDP kan ada tuh yang apa sih yang mau kita setelah dapat beasiswa ini apa yang akan dilakukan eh, dari hasil beasiswa ini kepada Indonesia? Itu kan sering kan pertanyaan, kamu mau ngelakuin apa sih buat Indonesia kayak gitu. Nah, eh sebenarnya jawaban yang tepat untuk itu apa sih Kak? Apakah harus muluk-muluk, harus visioner, harus besar? Oh, misalkan habis ini saya mau mencalonkan sebagai anggota DPR atau membangun apa? Haruskah seperti itu? Atau apa yang diminta sebenarnya Kak? Oke. Sebenarnya tidak langsung spesifik profesinya harus apa ya, tapi lebih tepatnya adalah dengan jurusanmu nanti di proyek penelitiannya, nanti kamu mau bahas apa dan itu Oke. kaitannya kepada bangsa ini apa. Kalaupun memang nggak ada Mm, kaitannya kayak saya kan matematikanya mm, murni, jadi memang teoritis sekali. Nah, mm, tapi kalau hal-hal yang kayak gitu berarti nanti ditanya emang apa lanjutan ke depannya. Oh, saya jawab profesi saya sih saya ingin jadi pendidik gitu. Nah, itu ada target yang mau kita lakukan gitu. Jadi memang bukan nggak harus memang selalu terkaitan dengan di bidang pemerintahan langsung, nggak harus kayak gitu. Tapi mungkin mm. di masyarakat kecil yang kau bisa doing something good gitu loh. Hmm, berarti intinya berdampak buat masyarakat Indonesia ya Kak ya gitu ya. Entah besar entah Jadi kecil tapi ada dampaknya ada gitu ya. dampaknya. Nah, jangan mikirnya bahwa dampaknya ini harus yang langsung bisa mengubah Indonesia lebih baik langsung keseluruhan enggak gitu. Tapi mulai dari hal-hal yang dari dasar gitu sampai nanti akhirnya ke atas. Nah, ini juga yang sering jadi pertanyaan nih Kak. Kan kita diminta untuk menulis esai atau personal statement di LPDP. Nah, sebenarnya personal statement itu apakah fungsinya hanya untuk ditulis? Apakah nanti esai itu juga akan ditanyakan pada sesi wawancara, Kak?
benar ditanya waktu sesi wawancara. Karena itu mereka bawa. Dari Mm. situlah Oh, nanti akan kelihatan yang pertama personality kita apa, yang berikutnya adalah tujuan kita ngambil itu apa. Jadi semuanya dibongkar oleh pihak LPDP di sesi wawancara gitu. oh, oke. Nah, sebenarnya apa sih yang dicari oleh interviewer LPDP ketika kita wawancara atau ada jawaban-jawaban apa nggak sih yang harus kita perhatikan supaya kita lolos di sisi wawancara itu? Oke. Setahu saya interviewnya itu ada tiga. Mm-mm, Yang mm-mm, pertama dari mm-mm, pihak LPDP, yang mm-mm, berikutnya adalah profesionalitas sesuai dengan jurusan. mm-mm. Yang ketiga adalah eh, psikologi, bidang psikologi. Oh, oke, oke. Kalau kayak LPDP kayaknya mungkin nggak akan lebih banyak bertanya, dia hanya menyaksikan gitu. Yang lebih banyak bertanya Hmm, adalah psikologi dan juga profesional. oke. Apa aja Kak biasanya yang ditanyain di situ Kak? Kalau Nah, boleh kalau tahu. profesional, profesional itu adalah persis kayak penulisan esai. Kenapa Oh, apa yang mau kamu lakukan, kontribusi terbesar kamu apa nanti, apa yang kamu lakukan mm-mm. setelah S2, terus kenapa ngambil jurusan itu, semuanya hampir-hampir mayoritas kayak gitu. Oh, oke. Tapi, Berarti memang harus yang paham betul isainya ya Kak ya? iya, jadi nggak boleh nyontek dan jangan pernah kita googling mencari esai LPDP gitu, jangan gitu, karena itu kan personality kita, ngapain kita harus cari dari orang lain dan tulisan orang lain gitu. Jadi persiapkan aja Oh, dirimu, disuruh untuk heeh, maksimal 700 kata, ya sudah gunakan semaksimal mungkin harus 700 kata gitu. Nggak usah heeh. contek yang lain gitu. Heeh, heeh, heeh. Oh, oh justru malah itu yang ini ya, yang jadi concern ya. Kadang kan kita butuh nih untuk apa lihatlah LPDP kemarin apa isainya kayak gimana. Justru malah jangan ya Kak ya kalau kayak gitu ya. Jangan gitu. Baru yang berikutnya adalah kenapa? Karena kan tadi di situ Mm-mm. ada yang wawancara adalah psikologi. Jadi dia tahu Mhm. benar ini jawabannya jujur atau tidak jujur. Ini jawabannya Hmm. idenya dari dia sendiri atau dari orang lain gitu. Oh, oke. Oke. Nah, ini salah satu poin penting ya, guys. Ceritakanlah diri sendiri gitulah ya, Kak ya. Jangan mencontek orang lain, jangan meniru orang lain. Apa yang kamu punya, ya itu yang harus kamu tulis dan kamu kembangkan ya, Kak ya. Betul ya. Nah, Kak ini saya mau tanya. Kalau wawancara gitu berapa lama ya, Kak, kira-kira dari sesi itu? Oke, nah itu tergantung orang-orang ya. Ada temanku hanya Mm-mm. 30 menit. Saya waktu itu 1 jam. Hmm. Ada juga teman saya yang 1,5 jam. Karena Oh iya. berdebat sama profesornya, Hmm. profesornya bilang Mm-mm. A, dia bilang kayaknya bisa B gitu lah, bla bla bla, ada banyak perdebatan gitu. Nah, jadi Oh. itu tidak Mm-mm. ada, dia bilang hanya 30 menit nggak ada gitu. Tergantung memang suasana dan pembahasan yang ada di sana. Oh gitu. Berarti nggak ada kayak kiat-kiatnya atau tipsnya kita harus ngapain di wawancara supaya lolos gitu ya. Yang penting ceritakan dirimu dan isaimu gitu kali ya Kak ya. Berlakulah sopan, rapi, jujur, dan apa adanya. Itu sih Mm-mm. yang Jujur poin penting ya Kak ya kalau gitu ya. benar. Betul ya Kak ya. Oke. Nah, Kakak sendiri waktu daftar LPDP sampai dengan diterima butuh waktu berapa lama Kak kalau boleh tahu Kak? Prosesnya dari persiapan sampai dengan akhirnya info lolos nih gitu. Iya, tadi itu saya dari bulan 4 daftar sampai penutupan Mm-mm, pokoknya 3 minggu. Terus habis itu wawancara, seleksi mm-mm. administratif, pengumumannya, baru habis itu Mm-mm. selang 3 minggu pengumuman kita apa untuk ikut seleksi substansif. Terus berikutnya 3 minggu lagi baru dinyatakan. Jadi kurang lebih dia itu 3 bulan masa Oh, perekrutan.
Oh, setelah 3 bulan itu, setelah diinformasikan lolos, langsung eh, kita kuliah atau masuk di situ, atau Nah, waktu ada sudah jeda waktu? waktu sudah dapat Mm-mm. pengumuman bahwa kita adalah beasiswa award di LPDP, maka kita diizinkan untuk mencari universitas 1 tahun. Oh, 1 tahun ya, dikasih waktunya 1 tahun ya. Iya, jadi Oke. pertama kali kita dapat apa SK SK kepunyaan kita kita dinyatakan sebagai awardee, baru Mm-mm. habis itu langsunglah kita mencari universitas dan kita diizinkan untuk 1 tahun mencari universitas. Oh, oke. Nah, selama mencari 1 tahun itu, apakah ada pembekalan, maksudnya, atau mungkin ada training dulu dari LPDP untuk eh, masuk kuliah, atau memang setelah itu ya sudah, pokoknya cari aja 1 tahun gitu? Kita hanya dikasih seminggu namanya persiapan keberangkatan. Di situ diceritain Mm-mm. terkait dengan semua detail apa apa yang aja yang kita dapat, bagaimana nanti kita untuk akses mendapatkan beasiswa rutin, melaporkannya, begitu semuanya nanti dijelaskan di selama 1 minggu. Tapi untuk kita mencari universitasnya itu mencari sendiri, tidak ada bantuan oleh LPDP. Oh gitu. Berarti pertama lolos dulu, baru kita cari universitas ya kak ya. Nah, Habis dapat universitas, kita langsung laporkan, ya maksudnya langsung info ke LPDP-nya bahwa kita sudah dapat gitu ya. iya, baru nanti mereka yang akan langsung membayarkan rutin biaya perkuliahan kita ke pihak kampus. Oh, oke. Nah, kalau yang kemarin Kak, di narasumber kemarin kan di note kalau misalkan ikut beasiswa LPDP ini nggak boleh sambil kerja, jadi murni kuliah. Nah, di Iya, tahunnya Kakak samakah atau berbeda? iya, benar. Benar, itu karena itu mulai dari tahun pertama sih, udah dikasih tahu untuk tidak bekerja. Oh, di tahun pertama udah dikasih tahu ya. Berarti memang harus murni kerja gitu ya, Kak. Sorry, murni kuliah gitu ya, Kak. Nggak Ya, kita karena lepas kerjaan kita gitu. karena kalau orang-orang yang kuliah di luar negeri untuk bekerja itu Mm-mm. mendapat kesempatan yang lebih banyak lagi ya nggak sih? Kayak misalnya dia Oh, bisa iya, ngerjain iya, iya. di sana. Nah, jadinya Mm-mm. nggak fokus. Dia lupa ini Mm-mm. dibiayai oleh apa negara, seharusnya dia mempersiapkan dengan baik dan nanti pulang dengan waktunya yang tepat. Tapi dia malah di sana mencari-cari gitu. Hmm, oke, oke. Oke, berarti not penting juga kalau memang kita harus benar-benar siap kuliah ya, literally kuliah aja gitu ya, Kak ya. Iya, benar. Oke. Nah, eh berarti Kak kalau begitu eh otomatis tiap bulan itu semua biaya di cover ya Kak, berarti sama LPDP ya Kak ya. Benar, Dari benar segi sekali. materi, maksudnya buku, terus biaya kuliah, kemudian eh, akomodasi kalau ada, itu juga Mm-mm. biaya hidup kah sampai seperti itu Kak? Sampai dengan nanti Semuanya kita ditanggung. eh tesis gitu atau penelitian gitu Kak. Iya, semuanya ditanggung. Kayak yang pertama beasiswa apa hidup sehari-hari juga ditanggung. Terus untuk biaya buku, biaya tesis juga ditanggung. Jadi memang sekali lagi ini beasiswa yang sangat kaya sih. Jadi teman-teman harusnya tidak akan rugi sih daftar. Oke. Nah, kalau misalkan nih sudah ikut beasiswa, ternyata kan dikasih jangka waktu 2 tahun, tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi gitu, atau misalkan lebih dikit lah 2,5 tahun. Nah itu gimana dulu Kak dari LPDP ini? Kalau misalnya apa tadi? Misalkan apa? Kalau di LPDP kan udah pasti kalau misalkan S2 tuh 2 tahun, kemudian apa yang untuk spesialis beda sendiri 3 tahun. Nah, ternyata setelah menjalani kuliah 2 tahun itu tidak mampu dicapai gitu. Jadi kayak terlambat Hmm, sedikit 2,5 tahun gitu mungkin. Nah, dari LPDP-nya itu gimana Kak kalau kayak gitu? tetap hanya 2 tahun. Oh, hanya tetap 2 tahun ya. Oke. Iya.
Oh, nggak bisa ditawar berarti ya kak ya. Nggak bisa tawar menawar karena mereka tahu sih sebenarnya seharusnya itu bisa ditempuh dengan 2 tahun gitu loh. Gitu. Oke, oke, oke. Nah, kalau sudah selesai dari beasiswa itu, LPDP akan memberikan apa? Misalkan kita harus memberikan feedback kah ke mereka atau setelah itu ya sudah selesai aja nih gitu. Setelah selesai kita selesai kuliah nih Kak. Nah, dari LPDP-nya apakah nanti ada review ataukah ada feedback yang harus diberikan dari kita untuk LPDP tersebut atau ya sudah berarti udah selesai tugasmu sekarang tinggal membangun karir, membangun Indonesia dan lain sebagainya. Oke, nah nanti kalau kita sudah lulus, nanti kita akan masuk Mm-mm. namanya adalah grup alumni. Nah, grup alumni itu adalah di mana kita akan menolong kita untuk terus boleh berkontribusi dan berkontribusi bagi Indonesia ini. Nanti akan ada diadakan acara yang namanya Mata Garuda. Itu adalah Hmm. kayak kumpul semua alumni-alumni yang menceritakan dia udah ngapain aja, melakukan apa aja gitu. Dia melakukan gathering alumni Oh. di sana, gitu. Oke. Jadi apa? Sebenarnya eh, ini kan beasiswanya bukan beasiswa ikatan dinas. Jadi dia Mm-mm, tidak mm-mm. minta supaya langsung tertulis di atas materai kita mau melakukan apa tidak. Tapi memang hati Oh, nurani sih yang berbicara lebih banyak. hmm, gitu ya. Oh, itu rutin ya, Kak. Berarti ketika Sekali ketemu setahun ada. alumni lah. Mm-mm. Iya, Oh, setiap tahun ada dari berbagai macam tahun. Maksudnya dari berbagai macam angkatan gitu ya. benar. Nanti akan kumpul semuanya, benar. Oke. Oke. Nah, kalau untuk dari segi lapangan pekerjaan nih, atau dari segi karir, setelah lulus dari LPDP, apa sih yang bisa kita dapatkan gitu? Oke, nah kalau itu sekali lagi adalah di grupnya sih. Kalau Mhm, trainingnya LPDP nggak ngasih setelah kita lulus untuk mhm, kita mencapai karir kita nggak ada. Tapi mhm. informasi terkait dengan lowongan pekerjaan yang luar biasa, koneksinya, nah itu ada di grup itu di-share gitu. Jadi Oh, LPDP apa tidak 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 beasiswa yang memberikan training, tapi lebih tepatnya dalam oke. memberikan biaya biaya hidup gitu. Oke, oke. Berarti untuk dapat lowongan-lowongannya di situ kali ya, ya Kak ya. Nah, Oke, oke. Tapi untuk dari segi segi pencari apa kesempatan kerjanya itu samakah dengan yang tidak ikut LPDP atau ada kekhususan tersendiri nih Kak gitu. Ada nilai plus hmm, tersendiri ketika ikut LPDP nih. untuk beberapa kayak misalnya yang saya tahu ya, kayak kemarin pendaftaran Mm-mm, BI, pendaftaran BI, mm-mm, karyawan BI, Bank Indonesia. mm-mm, Ada langsung dinyatakan persyaratannya adalah satu umum, yang kedua adalah mm-mm. eh, kampus hiring, maksudnya adalah di hire langsung oleh kampus dan atau lulusan LPDP. Kenapa? Karena mereka mereka sampai minta yang lulusan LPDP. Dan itu beruntungnya untuk orang-orang yang lulusan LPDP adalah ada beberapa step yang harusnya dilalui langsung hilang Mm-mm. Oh, oke. gitu. Oh. Kalau umum misalnya kita 7 stepnya, Mm-mm, maka kalau mm-mm. misalnya dia lulusan LPDP, maka jadi hanya kayak 4, tiganya udah terpotong gitu. Oh, berarti lebih singkat dan terpercaya ya lulusan Benar, LPDP ini di benar kayak mata gitu sih. mm, Benar-benar. mm, mm. Oh, kalau dari segi mereka yang mungkin di dunia pendidikan atau mereka yang mau berkecimpung di dunia pemerintahan, apakah juga sama mendapat kekhususan itu, Kak? Enggak, kalau yang itu Kalau enggak. lulusan LPDP? Memang memang mereka mengikuti dari awal, tapi nanti waktu diwawancara itu menolong kita Mm-mm. untuk kayak memberitahu bahwa kita ini adalah award di LPDP dulunya, alumni LPDP dulunya gitu. Itu mempunyai nilai yang plus sih di dalam waktu wawancara. Oh, oke, I see. Wah, menarik sekali ya, Kak ya. Kita punya banyak kesempatan untuk berkarir. Nah, kalau misalkan nih ternyata dulunya kita pernah S2 tapi ambilnya beasiswa LPDP. Kemudian kita mau ambil lagi misalnya doktoral gitu.
tetap bisa ya Kak ya berarti ya? Bisa, bisa banget, sangat-sangat bisa. Oke. Oke. Tidak ada, tapi persyaratannya tetap harus mengikutkan di awal atau adakah perbedaan persyaratan kalau misalkan sebelumnya pernah ikut LPDP, terus mau ikut lagi? Kalau dia yang pernah ikut LPDP, maka nanti kayak ada satu apa satu bentuk yang dia misalnya tinggal menyatakan bahwa surat keterangan bahwa dia pernah untuk udah ikut Hmm. itu gitu. Jadi kayak ada beberapa item yang dia tidak perlu lagi mengikutinya seperti yang kalau umum gitu. Terlihat mungkin Kak Sahat lagi nge-like nih guys. Nah, tapi dari penjelasan Kak Sahat tadi teman-teman udah pada paham kan apa pentingnya, apa manfaatnya LPDP. Oke. Oke Kak, Kak udah dengar suara Iya, saya? dengar dengar Sorry, tadi sempat nge-like soalnya. Oh iya, oke. Sorry, sorry. Iya, iya. Jadi kalau untuk daftar, untuk mau S3, kalau di alumni bisa, tapi tidak, maksud saya, eh, dia tetap mengikuti step by step yang dilalui, bukan berarti jadinya dia hilang beberapa itemnya, tapi memang diminta dia kalau dia punya SK, misalnya kalau dia waktu S2 di LPDP, dia itu diminta, itu mungkin akan menambah nilai plusnya lah waktu nanti perjalanan untuk mengikuti seleksi itu gitu. Oh gitu. Oke, berarti tidak ada kekhususan tertentu ya, paling cuma dimintain SK. Nah, yang mau saya tanyakan lagi nih Kak, tadi kan kita sudah bahas sampai dengan kalau lulus akan dapat benefit apa dan lain sebagainya. Tapi terkadang ada yang baru beasiswa, maksudnya mereka yang baru awal mendaftar LPDP nih, lalu gagal nih, gagal sekali, terus coba lagi, gagal 2 kali, 3 kali, 4 kali, coba lagi. Nah, itu diperbolehkankah Kak di LPDP Perbolehkan, seperti itu? Oh, diperbolehkan. oke. Dulu di Ada zaman batasan saya itu, tertentu nggak, Kak, untuk itu? dulu, Misalkan, oh, dia hmm, gagal nih, dia gagal di administrasi. Besok coba lagi, ternyata dia gagalnya di bagian substansial. Nah, tapi tahun depan dia mau ulang lagi nih dari awal. Nah, itu diperbolehkankah atau ada, oh, kalau kamu sudah daftar di sudah sampai substansial, kamu nggak boleh daftar lagi di tahun ini, harus di tahun berikutnya gitu. dulu di zaman kami itu ada peraturan, dia hanya boleh Mm-mm. 3 kali. 3 kali ya, Kak ya? Iya, dan itu adalah di seleksi substansifnya. Oh, 3 kali Kalau dia itu nggak kalau lulus, dia sudah lolos administrasi tapi di substansinya gagal. Begitu kakak? gagal dia boleh maksimal hanya 3 kali. Hmm. Tapi di zaman ini udah enggak. Dia boleh daftar Oh, jam ini berkali-kali. ya. Oh, oke. Tuh guys, berarti masih ada kesempatan buat kemarin yang belum coba ataupun yang kemarin masih gagal di administrasi mungkin ya atau belum sudah sampai di administrasi tapi di substansial yang gagal boleh dicoba lagi gitu ya kayak. Berarti nggak ada batas limitnya ya kak ya? Nggak ada. Nggak ada. Nah kak, eh boleh dong dikasih tips and triknya Kak untuk beasiswa LPDP ini kan banyak tuh di beasiswa lain kiat-kiat lolos untuk beasiswa ini atau itu dan lain sebagainya. Nah kalau di LPDP ini apa nih tips and triknya nih? Oke, tips and triknya adalah memang yang pertama harus cari tahu dulu sih beasiswa PDP itu apa. Mhm. Cari tahunya adalah tinggal searching aja di Google-nya. Dia akan kasih tahu Hmm. informasinya itu sedetail mungkin. Mhm, mhm, mhm. Yang kedua, kenapa saya bilang harus tahu itu? Karena Mhm. itu akan menolongmu mengarahkan dirimu menulis esainya. Sebenarnya LPDP ini adalah lembaga yang berkepentingan apa di dalam satu negara. Supaya kamu Hmm, bisa oke. mendesain esai kamu itu adalah menjawab kebutuhan mereka. Hmm, oke. Yang ketiga adalah memang berlakulah jujur. Harus terus bersikap jujur, baik Harus menulis ya itu esai Kak ya. dan juga waktu wawancara. Oh. Nah, kalau tips mudah untuk menulis isai LPDP itu ada nggak sih Kak dari kakak sendiri? Kan ada Hmm. tuh orang yang em,
aku tahu nih, aku tahu diriku seperti ini, seperti ini, seperti ini, tapi ternyata eh, waktu disuruh nulis dia nggak ngerti mau nulis apa gitu. Itu kan banyak tuh. Nah, ada nggak tipsnya sih Kak buat itu? Hmm, kalau itu adalah saya tahu hal itu adalah karena dulu waktu SMA pernah belajar Mm-mm, terkait dengan membuat esai. Nah, itu aja mm-mm. itu aja yang saya gunakan untuk Oh, oke. saya apa yang paling penting untuk harus dibahas. Yang penting adalah tiga hal itu nggak boleh lupa. Yang pertama harus ada pendahuluannya, Mm-mm. isinya, yaitu isinya Oke. harus penting. Yang terakhir adalah menutup. Nah, itu adalah harus tiga langkah awal. Jadi, eh, maksudnya penjelasan diri kamu itu penting juga, baru apa yang menjadi Mm-mm. tujuan kamu dan bagaimana mencapainya. Nah, itu di bagian isinya. Yang terakhir ditutup dengan kamu mau melakukan apa, misalnya gitu. Oke oke. Itu ya berarti nggak perlu menulis indah ya Kak ya berarti ya. Jangan menulis Sunda, karena dia Atau dibatasi soalnya hanya maksimal 700 kata. Jadi sayang banget kalau kita nggak langsung to the point pada apa yang mau kita gitu. Nggak perlu misalnya kita jelaskan, saya lahir di Sumatera dengan eh, apa di kampung saya di Sumatera itu seperti apa, nggak perlu. Oh Langsung itu aja malah nggak straight to perlu the ya point. Kak ya? Maksudnya kayak eh saya lahir di Sumatera, saya hidup dengan hidup sendirian di sana dan lain sebagainya itu nggak perlu ya mungkin ya? Nggak mungkin Eh, perlu tapi nggak terlalu harus detail gitu kali ya Kak Iya, ya? nggak harus detail, benar. Maksudnya jangan jangan fokus utamamu mau menceritakan untuk semua kesedihanmu seolah-olah supaya beasiswa ini empati, simpati gitu, berbelas Eh, kasihan. Jangan gitu. oh malah jangan ya, terkesan Iya, nggak apa-apa. sedih, curhat gitu jangan Terkesan, ya Kak malah terkesan ya? curhat jadinya gitu. Tapi baru tahu kamu memang berasal dari keluarga apa, seperti apa. Mm-mm. Tetapi Mm-mm. nggak perlu sedetail mungkin, karena nanti di wawancara kan itu bisa digali. Hmm. Oh, oke. Oke. Benar-benar benar, oke. Nah, Kak, kalau rencana studi nih gitu kan. Kadang kan kita cuma terpikir kepada oh iya, saya mau ngambil jurusan ini karena ini di fakultas ini kan. Tapi kan banyak orang yang akhirnya belum sampai mikir, oh nanti saya masuk di jurusan ini, di universitas ini mau ambil penelitiannya seperti ini, tapi belum belum banyak yang terpikir seperti itu. Nah, gimana tuh Kak kalau kalau maksudnya sementara di LPDP ini nantinya akan ditanya sampai sejauh itu gitu. Gimana tipsnya Kak untuk mengakali itu seandainya ternyata kita belum sampai berpikir sejauh itu gitu. Hmm, Oke. Setidaknya Mm-mm, sebelum kita memutuskan untuk ngambil beasiswa LPDP atau mau S2, kita kan sebenarnya mm-mm, sudah tahu kan jurusan apa yang mau kita ambil. mm-mm, betul. Ya, karena adalah sebenarnya kita kan udah punya modal waktu S1. Sebenarnya yang paling pentingnya itu adalah hmm, waktu kamu misalnya mau memutuskan ngambil jurusan A, eh, walaupun walaupun masih ngambang di dalam pikiran, eh, karena kan belum belum dijalani, itu kan belum sesuatu yang Iya dijalani, betul. jadi kan pasti pasti Iya kan betul. sebenarnya kita belum pernah berada pada sana gitu, jadi itu kan mau Mm-mm, bilang itu masih mimpi yang tapi sebenarnya kita akan wujud nyatakan bentar lagi gitu. Jadi mm-mm, saya pikir kita sebenarnya sudah punya tahu kan sebenarnya itu apa eh, udah punya tahu kenapa ngambil jurusan itu sebenarnya sebelum kita mau memutuskan untuk ngambil beasiswa ataupun ngambil S2 gitu. Nah, terkait dengan rencana studinya, eh, pola yang waktu kita S1, ya gunakan aja. Misalnya, kenapa aku ngambil jurusan ini? Terus untuk apanya ya aku ngambil jurusan ini gitu. Pola-pola itu aja kita gunakan mm-mm, kembali. Kalau memang akhirnya kamu sadari, oh aku ngambil beda jurusan, ya nggak apa-apa ceritain. Misal polanya, waktu aku S1, aku mm-mm, dengan jurusan ini, aku menyadari mm-mm, perkembanganku adalah semakin ke arah seperti ini gitu untuk menolongku nanti di mm-mm. bidang ini gitu nggak apa-apa juga jadi itu yang perlu diceritain gitu jadi kalau misalnya harus beda jurusan pun dari S1 ke S2 itu nggak apa-apa tapi diceritain dengan baik supaya orang tahu bahwa waktu memutuskan dia ngambil S2 karena memang ada perjalanan yang mengajarkan dia untuk ke sana gitu. Oh, berarti harus nah ini juga nih tadi Kakak sempat singgung kalau misalkan ada nih yang
S1-nya misalnya ambil psikologi, ternyata ketika magister dia ambil jurusan yang berbeda, misalkan IT dan lain sebagainya. Itu diceritakan juga kah kenapa akhirnya mereka itu penting juga kah diceritakan korelasinya kenapa akhirnya dia ngambil itu atau gimana kak itu? Yes. Kalau kayak Harusnya itu Mbak Susi. penting. Harusnya itu penting. Mm-mm, mm. Seharusnya itu penting karena sekali lagi kan eh, LPDP tidak mau dong membiayai orang yang dia hanya yang penting punya dapat gelar S2. Mm-mm, betul. Jadi itu ya harus diceritain dengan baik supaya supaya pihak LPDP pun tahu. Jadi eh, misalnya kalau kamu misalnya jurusan apa S1-nya misalnya anggap matematika, terus S2-nya kamu mau Mm-mm, ngambil manajemen. Nah, kamu ceritain kenapa kamu ngambil ke sana dan kenapa ke arah sana. Eh, berarti di dalam perjalanannya kita harus ceritain bahwa ada pengalaman yang menuntun saya ke sana. Misal, waktu mm. saya di Oke. pekerjaan saya itu adalah sekarang membuat saya belajar terkait dengan manajemen, belajar strategi pemasaran yang baik Mm-mm, gitu, bla 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 gitulah. Nah, itu yang perlu kita jelaskan. Maka saya butuh untuk ngambil S2 manajemen ini supaya menolong saya lebih dasar lagi dan lebih dalam. Nah, gitu. Jadi memang itu harus dijelaskan supaya orang pun tahu bahwa oh ada pengalaman atau cerita di masa lalunya yang menuntun dia ke sana. Bukan aku ngambil jurusan di mana orang eh, paling banyak lah dengan jurusan itu atau mengambil jurusan yang paling dikit lah jurusan itu biar aku nanti lulus kan Oh kita kan gitu tidak ya. sedang mau daftar CPNS banyak kok kota ada kota atau tidak ada kotanya gitu. Oke. Tapi itu mempengaruhi peluang kelulusan dia lulus diterima LPDP nggak sih Kak? Kalau misalkan ngambil dengan jurusan yang berbeda? Ada teman-teman saya yang lulusnya juga dengan jurusan yang berbeda, jadi poinnya saya mau bilang Hmm, yang penting kemampuan untuk memberitahu kenapa dia harus mengambil oh, itu oke. Oh, gitu oke. itu sih yang Oke. paling penting jadi tidak ngambang seolah-olah dia butuh beasiswa ini supaya dibiayai dan dia dapat gelar S2-nya nggak gitu sih tapi ada cerita Hmm, yang menuntun ke sana gitu. ngedrive hmm, ngedrive gitu. oke. Oke. Nah, eh tadi kan Kakak juga sempat singgung nih, kita harus tahu LPDP ini beasiswa yang mengarah kemana atau beasiswa yang seperti apa. Nah, menurut Kak Sahat sendiri nih, LPDP ini beasiswa yang seperti apa sih Kak? Supaya maksudnya teman-teman ada gambaran nih, nggak cuma terkenal, oh LPDP karena dari pemerintah doang nih, gini. Terus atau oh karena LPDP uh, mengcover semua biaya. Tapi sebenarnya LPDP itu beasiswa apa sih Kak? Gitu. Oke, kepanjangan LPDP itu dia kan adalah lembaga pengelola dana pendidikan. Jadi Mm-mm, itu adalah eh, uang negara yang sudah dimasukkan mm-mm, misalnya ditabung itu adalah jadi bunganya negara bunga dari sebuah bank negara yang akhirnya mm-mm, itu tersimpan dan dibuat sebagai dana pendidikan. Nah, jadi mm, uang oke. itu masih akan tetap terus ada sampai kapanpun. Karena kan dia Oke. terus soalnya di dalam satu bank kan. Jadi dia akan terus bergulir 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 terus. Jadi tidak akan pernah habis menurut saya. Itu. Hmm, Nah, terus dia itu kenapa ada waktu itu adalah melihat kebutuhan oleh banyaknya orang-orang di Indonesia yang masih berstatus misalnya hanya D3, terus hanya S1, oleh karena ketidakmampuan untuk mengembangkan diri sampai ke S2 dan S3 gitu. hmm, hmm, hmm. Jadi lembaga pengelola dana pendidikan mengeluarkan hal itu supaya menolong banyaknya orang-orang yang berkompeten di Indonesia yang mereka sudah menempuh gelar S2, S3 yang baik di dalam maupun di luar negeri yang bisa menolong untuk memperbaiki Indonesia ini. Karena targetnya adalah di 2045 adalah Mhm, Indonesia ini menjadi negara keemasan yang dia bisa apa lebih tepatnya adalah menuai menuai hasil yang selama ini sudah ditabur dengan sedemikian rupa gitu. gitu. Oke, berarti itu yang harus kita pahami ya bahwa LPDP ini adalah wadah eh, pemerintah di dunia pendidikan untuk kita dapat mengembangkan ilmunya setinggi mungkin gitulah ya Kak ya.
supaya nantinya dari apa yang kita dapatkan di LPDP itu dapat membangun bangsa kita Indonesia untuk jadi jauh lebih baik lagi gitu ya Kak ya gitu. Iya benar. Berarti LPDP ini nggak hanya terpatok atau terbatas hanya untuk mereka di dunia pendidikan aja ya Kak ya. Berarti untuk Enggak, semua semua, ranah ranah semua, ilmu ya Kak ya. semua ranah ilmu benar. Tidak terbatas pada dunia pendidikan ya. Oke. Oke. Menarik sih Kak untuk ini. Nah, apa sih kan gini Kak, kalau misalkan di mereka yang cari beasiswa nih kadang-kadang apalagi di LPDP ini banyak persaingan gitu kan. Banyak sekali yang berminat untuk di LPDP. Kadang kita sendiri worry gitu. Kita sendiri takut jangan-jangan nanti aku ikut LPDP karena banyak saingannya aku nggak lolos nih Kak gitu. Nah, gimana sih caranya tipsnya supaya kita tuh nggak worry duluan, kita tuh nggak pesimis duluan untuk ikut LPDP ini walaupun banyak saingannya gitu. Mm. By the way, sekali lagi makanya saya bilang ini bukan perekrutan seperti kayak CPNS ada kuota yang dimana jurusan ini hanya butuh satu, jurusan ini hanya butuh satu, departemen ini hanya Hmm. butuh satu, eh, divisi ini hanya butuh satu, nggak kayak gitu. Tapi kamu hanya bersaing pada dirimu sendiri. Hmm. Kenapa saya bilang? Oke. Karena yang Mm-mm. paling penting adalah kamu bisa describe your personality waktu orang bertanya itu. Oh, Yang paling oke. penting adalah apa? Describe your dream dan Mm-mm. itu adalah mimpi yang kamu sudah simpan yang itu bisa kamu wujud nyatakan untuk bangsamu. Nah, itu sih yang paling penting yang harus kamu pegang bahwa sekali lagi kamu tidak bersaing dengan yang lainnya gitu. Jangan memikirkan oh yang Oh. lain itu bahasa Inggrisnya bagus banget, maka aku harus Ah, itu berlatih yang dengan jadi ini sering supaya banyak. speakingku Iya. bagus banget enggak gitu. Karena sekali lagi LPDP lebih banyak melihat personalitinya dibandingkan hal yang lain Oh, oke. gitu. Kemampuan Oh. akademis iyalah dipentingkanlah kemampuan akademis, tapi tidak tidak Mm-mm. itu satu-satunya. Masih ada hal lain, item lain yang bisa mereka lihat gitu. Bagaimana orang ini memperjuangkan integritas, keadilan, nilai hidup. Itu yang Mm-mm. paling penting. Mm-mm. Oke. Berarti LPDP ini bukan hanya untuk menyasar orang yang pinter aja gitu ya, Kak, yang misalnya dia Iya. tiap sering mendapatkan awards atau misalkan sering menang lomba dan lain sebagainya, nggak terbatas pada Enggak. situ ya, Karena Kak. Yang penting ya, Kak terkait dengan hal memenuhi itu ada persyaratan hal gitu ya. ya terkait dengan hal itu ada hal menarik yang pernah yang terjadi ya Oke, gimana Kak itu? di angkatan saya di nama angkatan saya PK 55. Saya angkatan 55 Oh, LPDP. oke. Nah, waktu kami sudah selesai PK, persiapan keberangkatan itu, kami pulang ke tempat Mm-mm. masing-masing. Terus teman saya Mm-mm. ini mau pergilah berangkat S2 dia itu adalah lulus di Australia. Oh, oke. Oke. Dia ceritain dia sebenarnya postingannya itu mau ceritain pamit gitulah. Dia mau pamit kepada teman-temannya gitulah kan. Oke, Mm-mm. terima kasih buat teman-teman mendukung, mendoakan aku akhirnya bisa menempuh mengejar mimpiku dan aku akan S2 ke sana gitu lah. Tapi Mm-mm. nggak itu yang poin yang menariknya. Kenapa poin yang menariknya adalah di bawahnya, teman-teman. Di bawahnya ya. Mm-mm. Di bawahnya ada semua orang-orang yang adalah teman dia waktu SD, teman dia waktu SMP, teman dia waktu SMA. Yaitu adalah Heeh. kalimatnya semuanya saya baca 3, 5, 6, 7 orang yang menyampaikan di situ adalah mau bilang orang ini adalah dulunya adalah orang yang harusnya di DO dari sekolah karena yang bodoh luar biasa sekali perilakunya yang tidak baik gitu. Tapi waktu dia S1 Oke. memang hidupnya adalah sudah banyak berubah. Kak, sorry, Terus ini akhirnya dia suaranya lulus agak lah untuk keputus-putus, S2. Kak. Halo?
invite kah? Soalnya ini saya invite nggak bisa. Sorry Kak Sahat keputus nih. Oke guys, sorry ya. Mungkin karena koneksi atau jaringannya jadi agak keputus dengan Kak Sahat. Sambil kita tunggu Kak Sahat, ini kita coba bahas lagi kali ya. Oke, ini saya coba panggil Kak Sahat. Oke Kak, saya udah invite. Masuk nggak ya invitean saya? Sorry. Udah masuk belum? Oke, halo Kak. Halo, halo. Iya, udah masuk ya Ya, tadi invitean saya Kak. udah. Oke, oke. Boleh lanjut Kak? Iya, ya. Tadi di mana sih terakhir? Terakhir tadi di Mm-mm. halo. Terakhir tadi di Kak, ini di tempat saya masih loading sih Kak. Oh iya, Di tempat. halo. Nah, oke, ini udah. Oke, silakan Kak. Iya, tadi terakhirnya di masih loading. Mm-mm. Oke, Kak Sahat. Oke, ini ada si Bu Rian Rian. Oke, halo. Oke, Kak. Masih di sana kah? Saya belum mendengar suaranya soalnya dari tadi. Oke, sambil nunggu Kak Sahat, guys. Kalau mau tanya, silakan tanya. Yang pasti, guys, kalau mau bertanya LPDP ini beasiswa apa sih buat yang masih belum tahu, LPDP ini adalah salah satu wadah beasiswa dari pemerintah yang fungsinya adalah memang dana ini dipersiapkan untuk dana pendidikan untuk membangun anak didik bangsa, untuk mereka yang ingin melanjutkan sekolah atau kuliah setinggi-tingginya untuk mencapai ilmunya gitu. Nah, yang nantinya dapat eh, ilmu yang sudah didapatkan dari beasiswa LPDP buat eh, apa namanya bangsa Indonesia. Nah, eh, maka dari itu, oke, maka dari itu banyak sekali peminatnya sehingga perlu untuk teman-teman mempersiapkan dengan sangat baik untuk LPDP ini gitu. Nah, persiapannya apa sih, seribet apa? Sebenarnya nggak ribet guys. Yang penting adalah teman-teman pahami dulu administrasinya apa, pahami dulu LPDP ini untuk apa. Nah, kalau memang belum, kalau masalah bahasa teman-teman khawatir, oh saya belum punya TOEFL dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, nggak perlu khawatir karena sekarang sudah banyak kursus atau les mengenai TOEFL gitu. Kak Sahat, halo. Kak.